wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proyek akhir untuk audit dengan judul Perancangan Program Audit atas Pendapatan pada PT Untidar Elektronik oleh KAP Innovira Partners. Sebelumnya, perkenalkan saya Nindya Putri dengan NPM 2320104124. Saya Mira Khairunisa dengan NPM 2320104100. Saya Fitri Siti Nurrahma dengan NPM 2320104120. Saya Taskia Lima Rusyadia dengan NPM 2310104020. Saya Imam Sulistyo dan NPM 2320104044. Perkenalkan, nama saya Fitri Siti Nurrahma dengan NPM 2320104120. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 mengenai makalah dari kelompok kami. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi, dalam suatu perusahaan, laporan keuangan merupakan sumber informasi yang paling penting untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, laporan keuangan juga menjadi potret kondisi keuangan perusahaan yang menggambarkan baik atau tidaknya kinerja keuangan perusahaan tersebut. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari laba yang dihasilkan, di mana laba sangat dipengaruhi oleh jumlah pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode akuntansi. Pendapatan merupakan komponen penting dalam laporan keuangan karena sangat menentukan besar kecilnya laba perusahaan. Namun, pendapatan juga memiliki risiko salah saji yang tinggi, baik akibat kesalahan maupun tindakan kecurangan. Untuk memastikan pendapatan disajikan wajar, sesuai standar, proses audit harus dilakukan secara objektif dan profesional. Melalui kegiatan praktik ini, dilakukan simulasi audit pendapatan PT Untidar Elektronik yang dilaksanakan di KAP Innovira Partners sebagai bagian dari pembelajaran audit secara langsung. Ada pula ruang lingkup praktik ini. Kegiatan ini dilaksanakan di kantor akuntan publik Innovira Partners yang beralamat di Jalan Singosari nomor 15, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah, dengan nomor telepon 0819 3388 1234. Kegiatan ini meliputi pemahaman struktur organisasi, penyusunan kertas kerja audit, vouching terhadap bukti transaksi, pelaksanaan prosedur audit seperti pengujian substantif dan konfirmasi, serta penyusunan draft laporan audit. Secara keseluruhan, kegiatan ini dilakukan untuk memahami alur dan mekanisme audit profesional yang diterapkan di kantor akuntan publik. Selanjutnya ada pula tujuan. Tujuan ini terdiri dari dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum praktik ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengauditan 2, serta memberikan pengalaman nyata mengenai pelaksanaan audit di lapangan. Secara khusus, praktik ini bertujuan untuk membantu mahasiswa memahami proses audit laporan keuangan, menganalisis bukti audit, menyusun kertas kerja pemeriksaan, menjalankan prosedur audit seperti vouching dan konfirmasi, serta meningkatkan sikap profesional, disiplin, dan tanggung jawab dalam bekerja. Ada pula sejarah berdirinya KAP Innovira Partners. Yang di samping sebelah kiri, itu adalah logo dari KAP Innovira Partners. Jadi, KAP Innovira Partners didirikan pada tanggal 5 November 2015 berdasarkan Akta Notaris nomor 12 dan memperoleh izin resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan nomor 735 KM.1 2015. Kantor ini awalnya beroperasi di Magelang sebagai kantor pusat, kemudian berkembang membuka cabang di Semarang pada tahun 2017 untuk memperluas jangkauan layanannya. Sejak berdiri, KAP Innovira Partners memberikan layanan audit, akuntansi, perpajakan, dan konsultasi dengan menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, inovasi, dan kepercayaan. Dalam perjalanannya, kantor ini bergabung dalam jaringan Asia Pacific Accounting Alliance atau APA, guna meningkatkan kualitas dan standar profesional. Hingga kini, KAP Innovira Partners telah berkembang menjadi kantor akuntan publik yang dipercaya oleh berbagai sektor industri dan didukung oleh lebih dari 100 staf profesional yang kompeten. Selanjutnya ada struktur organisasi dari KAP Innovira Partners. Struktur organisasi ini dipimpin oleh managing partner dan didukung oleh partner serta branch partner. Struktur ini diperkuat dengan keberadaan manajer quality assurance, audit manager, bagian IT, HRD, keuangan dan administrasi, office manager, serta developer program. Susunan organisasi ini memastikan setiap proses audit berjalan efektif, terarah, dan sesuai standar kualitasnya. Selanjutnya, kegiatan usaha yang dilakukan oleh KAP Innovira Partners ini ada 4 jasa yang dilakukan. Yang pertama ada jasa asuransi.
Jadi, KAP Innovara Partners ini menyediakan jasa asuransi berupa audit laporan keuangan, audit kepatuhan, audit investigasi, audit operasional, dan review laporan keuangan. Lalu ada jasa yang kedua, yaitu jasa non-asuransi. Jadi, jasa non-asuran ini mencakup akuntansi umum, kompilasi laporan keuangan, penyusunan anggaran, dan perancangan sistem akuntansi. Memasuki jasa yang ketiga, yaitu jasa perpajakan. Jadi, kegiatan ini meliputi perencanaan dan review perpajakan, penyusunan dan penyampaian SPT masa dan tahunan, pendampingan pemeriksaan pajak, dan pengampunan pajak. Dan untuk yang terakhir, yaitu manajemen service. Manajemen service ini mencakup studi kelayakan, pendampingan persiapan go public, valuasi bisnis, serta pelatihan dan pendidikan terkait akuntansi dan perpajakan. Ada pula manfaat dari makalah ini, yaitu ada manfaat teoritis. Makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang audit bagi penulis dalam bidang audit dan pembaca, khususnya mengenai pelaksanaan program audit atas laporan keuangan di kantor akuntan publik yang sesuai dengan SPAP. Selanjutnya ada manfaat praktis dari makalah ini. Yang pertama, bagi penulis, diharapkan memberikan pengalaman kerja nyata bagi mahasiswa, meningkatkan kompetensi profesional di bidang audit, mempermudah adaptasi saat memasuki dunia kerja, dan menjadi wadah penerapan ilmu kuliah. Yang kedua ada bagi universitas. Bagi universitas, semoga dapat memperkuat kerjasama antara perguruan tinggi dan instansi profesional. Dan yang ketiga ada bagi KAP Innovara Partners. Semoga mendapatkan kontribusi tenaga magang dalam mendukung kegiatan audit serta pengembangan sumber daya manusia dalam bidang akuntansi. Perkenalkan, nama saya Mira Khairunisa dengan NPM 2320 104100. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada konsep auditing. Untuk pengertian dari auditing sendiri, itu merupakan proses sistematis dan objektif dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan laporan keuangan atau informasi lainnya guna menilai sejauh mana kesesuaian antara bukti tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta melaporkan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian yang kedua ada tujuan dari audit. Tujuan umum audit laporan keuangan itu adalah untuk menentukan apakah laporan keuangan klien disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada standar auditing. Standar auditing merupakan pedoman yang mengatur mutu kinerja audit dan tujuan yang ingin dicapai melalui prosedur audit, yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Yang selanjutnya ada proses dan jenis auditing. Yang pertama proses, itu ada 4 tahap. Yang pertama penerimaan perikatan audit. Jadi auditor ini memutuskan apakah akan menerima atau menolak perikatan audit dari calon klien. Kedua perencanaan audit. Jadi auditor ini merencanakan auditnya. Kemudian yang ketiga pelaksanaan pengujian audit. Biasanya disebut sebagai tahap pekerjaan lapangan. Tujuan utamanya itu adalah untuk mendapatkan bukti audit mengenai efektivitas pengendalian internal klien serta kewajaran laporan keuangan klien. Kemudian yang terakhir ada pelaporan audit. Pada tahap ini mengacu pada standar pelaporan. Terdapat 2 langkah krusial yang harus dilaksanakan auditor, yaitu menyelesaikan proses audit dengan meringkas semua hasil pengujian yang kemudian dibuat menjadi sebuah kesimpulan dan menerbitkan laporan audit sesuai dengan standar pelaporannya. Kemudian ada jenis audit, itu ada 3. Yang pertama audit laporan keuangan. Itu adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh klien untuk memberikan pendapat mengenai keadilan laporan keuangan tersebut. Kemudian yang kedua ada audit kepatuhan. Audit ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa item yang diaudit mematuhi peraturan atau kondisi tertentu. Yang ketiga ada audit operasional. Audit operasional ini adalah tinjauan komprehensif terhadap kegiatan suatu organisasi atau bagaimana terkait dengan tujuan tertentu. Yang selanjutnya ada bukti dan pengujian. Pengujian audit. Yang pertama bukti itu ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini merupakan kegiatan inspeksi atau penghitungan secara langsung yang dilakukan auditor terhadap aset berwujud milik perusahaan. Kemudian yang kedua ada konfirmasi. Konfirmasi ini proses memperoleh tanggapan tertulis secara langsung dari pihak ketiga yang independen guna memverifikasi keakuratan informasi tertentu yang diminta oleh auditor. Kemudian yang ketiga ada inspeksi. Inspeksi ini merupakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan auditor terhadap dokumen dan catatan milik klien untuk mendukung keandalan informasi yang disajikan atau seharusnya disajikan dalam laporan keuangan. Kemudian ada pengujian substantif. Pengujian
substantif ini merupakan prosedur audit yang dirancang khusus untuk menemukan adanya salah saji material pada tingkat asersi dalam laporan keuangan. Pengujian substantif mencakup dua bentuk utama, yaitu uji rincian atau test of detail yang berfokus pada pemeriksaan langsung terhadap transaksi, saldo akun, dan bukti pendukungnya, serta prosedur analitis, itu yang dilakukan dengan menganalisis hubungan logis antara data keuangan dan non-keuangan guna mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidakwajaran atau penyimpangan yang signifikan. Kemudian yang terakhir ada materialitas. Materialitas merupakan sejauh mana suatu kesalahan atau penghilangan informasi dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan orang yang menggunakan informasi tersebut. Yang selanjutnya ada pendapatan dan program audit pendapatan. Pendapatan sendiri, menurut PSAK 72, pendapatan atau revenue itu dijelaskan sebagai penghasilan yang muncul dari kegiatan utama atau aktivitas normal entitas. Kemudian program audit pendapatan. Yang pertama itu ada evaluasi pengendalian internal. Kemudian yang kedua ada analisis laporan laba rugi. Yang ketiga pemeriksaan cut-off. Yang keempat pemeriksaan penerimaan kas setelah periode. Dan yang terakhir adalah analisis akun pendapatan. Perkenalkan, saya Nindya Putri dengan NPM 2320104124 akan mempresentasikan untuk bab 3. Yang pertama ada gambaran umum audit PT Untidar Elektronik, yaitu pelaksanaan audit atas pendapatan PT Untidar Elektronik oleh kantor KAP Innovira Partners dilakukan berdasarkan pedoman dan standar profesional yang berlaku, yaitu SPAP. Dalam penyusunan laporan keuangan, PT Untidar Elektronik berpedoman pada SAK sebagai dasar pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan termasuk pendapatan. KAP Innovira Partners melakukan proses audit melalui 4 tahapan utama yang saling berkaitan dan berurutan, yaitu yang pertama ada tahap penerimaan perikatan audit, yang kedua ada tahap perencanaan audit, yang ketiga tahap pelaksanaan atau pekerjaan, dan yang keempat ada tahap laporan audit. Untuk tahapan yang pertama, itu tahapan penerimaan perikatan audit pada PT Untidar Elektronik. Sebelum menyetujui perikatan audit dengan klien, KAP Innovira Partners terlebih dahulu mengevaluasi kelayakan calon klien untuk menentukan apakah perikatan tersebut layak diterima, dilanjutkan, atau ditolak. Evaluasi ini dilakukan melalui pertemuan pendahuluan yang bertujuan memberikan pemahaman awal mengenai profil perusahaan, struktur manajemen, sistem operasional, serta kebutuhan audit klien. Melalui pertemuan ini, auditor dapat memperoleh gambaran menyeluruh tentang kondisi calon klien sehingga proses audit selanjutnya dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan terarah. Lalu tahapan yang kedua ada mengidentifikasi tujuan audit dan mengetahui bisnis klien. Pada saat memperoleh informasi mengenai calon klien baru, baik dari sumber internal maupun eksternal, KAP Innovira Partners akan melakukan tindak lanjut untuk memastikan kelayakan dan kesesuaiannya dengan prinsip profesionalisme auditor. Dalam proses awal penerimaan klien, auditor mengajukan pertanyaan pendahuluan terkait riwayat audit sebelumnya, bidang usaha yang dijalankan, serta tujuan dilakukan audit guna memperoleh pemahaman awal mengenai profil dan kebutuhan klien. PT Untidar Elektronik yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi peralatan elektronik untuk kebutuhan rumah tangga hingga industri menjadi klien baru yang pada tahun ini pertama kali diaudit oleh KAP Innovira Partners. Audit dilakukan untuk memperoleh opini kewajaran atas laporan keuangan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan. Pemahaman mengenai jenis usaha, pengalaman audit sebelumnya, dan tujuan audit klien menjadi dasar penting bagi auditor untuk menilai risiko, menentukan ruang lingkup, serta menyusun rencana audit yang efektif dan efisien sesuai karakteristik kegiatan usaha PT Untidar Elektronik. Lalu, tahapan yang selanjutnya ada mengevaluasi integritas manajemen. KAP Innovira Partners melakukan penilaian awal terhadap integritas manajemen PT Untidar Elektronik untuk memastikan bahwa calon klien memiliki reputasi dan nilai manajerial yang sejalan dengan prinsip etika profesional auditor. Penilaian ini penting karena tingkat integritas manajemen berpengaruh langsung terhadap potensi risiko audit, terutama terkait risiko kecurangan dan salah saji material dalam laporan keuangan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, KAP melakukan wawancara dengan manajemen serta memberikan pertanyaan tertulis melalui fraud checklist yang telah disusun melalui proses ini. Melalui proses ini, auditor dapat menilai apakah manajemen PT Untidar Elektronik menunjukkan integritas yang memadai dengan fraud checklist yang tercantum sebagai berikut yang ada pada slide. Selanjutnya ada perencanaan audit pada PT Untidar Elektronik. Yang pertama itu, tahapannya itu menyusun audit plan. Dalam pelaksanaannya, auditor membuat tim. Berikut tim yang terlibat pada proses audit PT Untidar Elektronik. Yang pertama ada managing partner yang
yang dilakukan oleh Taskia Halimah Rusadiah. Yang kedua ada senior auditor, yaitu Imam Sulistyo. Yang ketiga ada auditornya, yaitu Mira Khairunisa. Yang keempat ada asisten auditor, ada Fitri Siti Rahmah, dan staf administrasi audit, yaitu Nindya Putri. Lalu yang kedua ada permintaan data klien. Permintaan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam proses pemeriksaan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. Adapun data yang diminta auditor meliputi yang pertama itu ada laporan posisi keuangan PT Untidar per 31 Desember 2024, yang kedua ada laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024, yang ketiga ada general ledger atau buku besar umum untuk tahun 2024, dan yang keempat ada trial balance atau neraca saldo per 31 Desember 2024, yang terakhir ada rincian transaksi penjualan tahun 2024. Lalu yang ketiga ada memahami bisnis klien dan risiko bisnis klien. Fokus utama kegiatan usaha PT Untidar Elektronik adalah pada penjualan dan distribusi produk elektronik rumah tangga serta perangkat elektronik industri melalui jaringan toko fisik dan penjualan daring. Laporan keuangan PT Untidar Elektronik disusun berdasarkan SAK yang berlaku di Indonesia dengan penerapan prinsip akrual basis atau basis akrual dalam pengakuan pendapatannya. Pendapatan diakui pada saat barang telah diserahkan kepada pelanggan atau jasa telah diselesaikan, dan penerimaan uang muka dari pelanggan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka yang kemudian diakui sebagai pendapatan sesuai dengan realisasi transaksi penjualan. Lalu selanjutnya KAP Innovira Partners menilai risiko bisnis PT Untidar Elektronik dengan mempertimbangkan lingkungan usaha dan kondisi operasional perusahaan melalui wawancara dengan manajemen. Penilaian mencakup efektivitas pengendalian internal, stabilitas manajemen, kinerja karyawan, serta pemahaman manajemen terhadap usaha. Berdasarkan informasi yang diperoleh, risiko bisnis PT Untidar Elektronik dinilai rendah karena manajemen yang stabil, SDM yang kompeten, dan pengendalian internal yang memadai. Lalu yang keempat ada memahami pengendalian internal. KAP Innovira Partners memahami pengendalian internal PT Untidar Elektronik melalui diskusi dengan manajemen. Namun karena efektivitas pengendalian internal dianggap belum cukup dapat diandalkan, auditor menerapkan pendekatan yang lebih berfokus pada pengujian substantif. Hal ini membuat jumlah dokumen dan laporan keuangan yang diperiksa menjadi lebih banyak untuk memperoleh keyakinan memadai atas kewajaran laporan keuangan. Lalu yang kelima ada menentukan materialitas. Berikut pedoman KAP Innovira Partners dalam menentukan materialitas awal. Yang pertama, untuk klien yang kondisi keuangannya stabil, perusahaan terbuka atau go public, penentuan materialitasnya 5% dari laba rugi sebelum pajak. Untuk perusahaan tertutup atau non-go public, itu 10% dari laba rugi sebelum pajak. Dan yang kedua, itu untuk klien yang kondisi keuangannya tidak stabil, seperti perusahaan terbuka, penentuan materialitasnya 5% dari total pendapatan. Sedangkan untuk perusahaan tertutup, penentuan materialitasnya 10% dari total pendapatan. Yang ketiga, untuk klien yang kondisi keuangannya dengan bisnis masih pada tahap perkembangan, untuk perusahaan terbuka, penentuan materialitasnya 5% dari total aktiva. Sedangkan untuk perusahaan tertutup, penentuan materialitasnya 10% dari aktiva. Yang keempat, untuk klien yang mengalami kerugian berturut-turut dan mengalami masalah likuiditas keuangan, untuk perusahaan terbuka, penentuan materialitasnya itu 5% dari total ekuitas, sedangkan perusahaan tertutup itu 10% dari total ekuitas. Lalu selanjutnya ada identifikasi risiko. Di sini ada 3 jenis risiko. Yang pertama itu risiko inherent atau IR. Untuk analisisnya, penjualan PT Untidar Elektronik dilakukan baik tunai maupun kredit ke beberapa pelanggan besar, sehingga ada potensi piutang tak tertagih. Selain itu, adanya potongan harga dan retur penjualan dapat membuka peluang manipulasi pendapatan. Namun kegiatan usaha berjalan stabil dan produk memiliki permintaan tinggi, sehingga risiko masih dapat dikendalikan. Untuk tingkat risikonya itu sedang dan persentasenya 50%. Untuk jenis risiko yang kedua ada risiko pengendalian. Untuk analisisnya, perusahaan telah memiliki pemisahan fungsi antar bagian penjualan, gudang, dan keuangan. Setiap transaksi disertai bukti pendukung seperti faktur dan surat jalan, tetapi belum seluruh dokumen bernomor urut tercetak. Pengawasan dilakukan secara bulanan oleh bagian akuntansi. Untuk tingkat risikonya itu sedang dan persentasenya itu 40%. Untuk jenis risiko yang ketiga itu ada risiko deteksi. Untuk analisisnya, audit dilakukan oleh KAP Innovira dengan prosedur penjualan, pengujian substantif, dan pengujian pengendalian secara memadai. Auditor juga memahami sistem akuntansi perusahaan dan melakukan konfirmasi saldo serta pengujian dokumen transaksi. Dengan prosedur audit yang kuat, risiko deteksi relatif kecil. Untuk tingkat risikonya itu rendah dan persentasenya itu 20%. Nah, untuk perhitungan tingkat risiko auditnya itu bisa dilihat dalam tabel. Ada itu rumusnya itu IR dikali CR dikali DR.
Jadi 50% dikali 40% dikali 20% atau 0,50 dikali 0,40 dikali 0,20 itu sama dengan 0,04 atau 4%. Jadi berdasarkan hasil perhitungan, tingkat risiko audit PT Untidar Elektronik sebesar 4% yang berarti pada kategori rendah hingga sedang. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan salah saji material dalam laporan keuangan relatif kecil, namun auditor tetap perlu berhati-hati. Saya Taskia Lima Rusyadia dengan NPM 2310104020 izin mempresentasikan lanjutan dari bab 3, yaitu mengenai tahap pengerjaan program audit. Di sini kami menampilkan program audit yang telah kami buat untuk akun pendapatan pada siklus pendapatan. Di sini ada 6 program. Yang pertama, memastikan pengendalian internal atas pendapatan berjalan dengan baik. Di sini ada pengujian pengendalian dan pengujian substantif, dan sifat pengendalian bersifat preventif dengan asersi kelengkapan dan keberadaan. Yang kedua, yaitu ada program memastikan kewajaran saldo pendapatan dan beban berdasarkan analisis tren. Di sini terdapat pengujian pengendalian dan pengujian substantif dengan sifat pengendalian detektif dengan asersi penilaian dan kelengkapan. Program yang ketiga yaitu mengidentifikasi perubahan signifikan dalam pendapatan. Sifat pengendalian bersifat detektif dengan asersi penilaian dan alokasi. Program yang keempat yaitu memastikan pendapatan yang dicatat benar-benar terjadi dan sah. Sifat pengendaliannya preventif dan detektif dengan asersi keberadaan dan keabsahan. Program yang kelima yaitu memastikan pendapatan diakui pada periode yang benar. Sifat pengendalian bersifat preventif dengan asersi kelengkapan, penilaian, dan alokasi. Yang terakhir yaitu ada program memastikan pendapatan disajikan sesuai prinsip akuntansi. Sifat pengendaliannya preventif dan detektif, asersinya menggunakan pengajian dan pengungkapan. Untuk lebih jelasnya lagi akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Ini merupakan laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan daftar transaksi pada PT Untidar Elektronik. Untuk program yang pertama yaitu ada evaluasi pengendalian internal atas pendapatan. Untuk pengujian pengendaliannya yaitu ada wawancara alur penjualan dari order, faktur, surat jalan hingga pencatatan. Yang kedua, observasi pemisahan fungsi yang terdiri fungsi penjualan, gudang, dan kasir. Yang ketiga yaitu pemeriksaan otorisasi kredit dan penomoran dokumen. Yang keempat, review SOP dan alur dokumen internal. Untuk pengujian substantifnya yaitu ada vouching pendapatan ke dokumen pendukung. Yang kedua, cocokan jumlah barang di faktur dengan surat jalan. Yang ketiga, uji kesesuaian pencatatan dengan realisasi transaksi. Untuk transaksi yang diuji yaitu ada transaksi pada PT Elektronik dengan penjualan kredit 30 hari dan juga PT Listrik Sentosa dengan penjualan kredit 30 hari. Untuk bukti audit yang digunakan yaitu ada faktur penjualan atau invoice, yang kedua surat jalan, yang ketiga bukti transfer, yang keempat dokumen otorisasi kredit. Hasil dari program auditnya yaitu pengujian internal sudah efektif dan dokumen sudah konsisten. Yang kedua, tidak ada selisih jumlah barang dan faktur. Yang keempat, temuan minor yaitu penomoran dokumen belum otomatis. Di sini ada bukti-bukti yang digunakan telah terlampir yaitu ada invoice masing-masing PT dan surat jalan serta bukti transfernya. Yang kedua yaitu ada program prosedur analitis atas laporan laba rugi atau pendapatan. Pengujian pengendaliannya yaitu ada 2. Yang pertama, menilai apakah manajemen rutin menyusun laporan analisis pendapatan. Yang kedua, review rekap penjualan bulanan sebagai monitoring internal. Untuk pengujian substantif yaitu ada analytical review, yakni tren penjualan, margin laba kotor, rasio penjualan. Yang kedua ada perhitungan margin kotor untuk tahun 2024, marginnya sebesar 22,1%. Yang ketiga yaitu membandingkan pendapatan antar periode. Untuk data yang diuji yaitu ada laporan pendapatan tahun 2024 dan rekap penjualan bulanan tahun 2024. Untuk perhitungannya, penjualan bersih tahun 2024 senilai 4,3 miliar dan laba kotornya 950 juta, maka margin kotornya yaitu 22,1%. Untuk bukti audit yang digunakan yaitu ada laporan laba rugi, buku besar penjualan, dan rekap penjualan bulanan. Untuk hasil, yaitu yang pertama, tren pendapatan telah stabil dan wajar, yang kedua, margin laba kotor sudah konsisten, dan yang terakhir, tidak ada indikasi salah saji material. Nah, ini merupakan laporan penjualan sederhana tahun 2024 sudah terlampir dari PT Sinar Elektronik hingga PT Sumber Terang. Untuk yang ketiga yaitu ada program analisis perubahan signifikan year to year.
Untuk pengujian pengendaliannya ada dua. Yang pertama, review dokumen internal yang terdiri dari laporan manajemen dan notulen rapat keuangan. Yang kedua, menilai konsistensi pencatatan transaksi besar. Untuk pengujian substantif ada tiga, yaitu menelusuri transaksi besar atau tidak biasa. Yang kedua, uji keberadaan dan cut-off transaksi akhir tahun. Yang ketiga, pemeriksaan dokumen kontrak dan surat jalan. Untuk transaksi yang diuji yaitu pada transaksi bonus kontrak PT Sinar Elektronik pada Desember 2024 dengan bonus 400 juta. Untuk bukti audit yang digunakan yaitu ada kontrak penjualan, invoice Desember tahun 2024, serta surat jalan dan bukti penerimaan barang. Untuk hasil pengujian yaitu kenaikan pendapatan tahun 2024 telah merupakan wajar. Yang kedua, transaksi bonus benar-benar terjadi dan dicatat tepat waktu. Yang terakhir, tidak ada indikasi manipulasi. Untuk bukti-bukti yang digunakan yang terlampir yaitu ada kontrak penjualan, invoice, surat jalan, dan bukti penerimaan barang. Program yang keempat yaitu pemeriksaan keabsahan dan otorisasi transaksi penjualan. Untuk pengujian pengendalian ada dua. Yang pertama, pemeriksaan kebijakan otorisasi internal. Yang kedua, validasi kelengkapan dokumen penjualan. Untuk pengujian substantif ada tiga, yaitu yang pertama, vouching dari faktur, surat jalan hingga sales order. Yang kedua, konfirmasi piutang kepada pelanggan besar. Yang terakhir, uji kesesuaian kuantitas dan harga dalam faktur. Untuk transaksi yang diuji yaitu ada PT Listrik Sentosa, yakni penjualan 2 Mei tahun 2024 senilai 200 juta. Untuk bukti audit yaitu ada faktur penjualan, surat pesanan pelanggan, surat jalan, dan bukti konfirmasi piutang. Untuk hasil, seluruh transaksi telah sah dan didukung dengan dokumen lengkap. Satu kasus keterlambatan persetujuan supervisor yang merupakan temuan minor. Yang terakhir, sistem otorisasi sudah efektif. Untuk bukti-bukti sudah terlampir dari mulai faktur penjualan hingga bukti konfirmasi piutang. Untuk program yang kelima yaitu ada pengujian cut-off pendapatan. Untuk pengujian pengendaliannya ada dua, yaitu review prosedur pencatatan akhir tahun perusahaan. Yang kedua, pengawasan manajemen terhadap transaksi mendekati tutup buku. Untuk pengujian substantif yaitu ada tiga, menelaah transaksi kurang lebih dari 5 hari dari 31 Desember 2024. Yang kedua, mencocokkan tanggal invoice, surat jalan, dan bukti penerimaan barang. Dan yang terakhir, uji keberadaan dan ketepatan periode. Untuk transaksi yang diuji yaitu ada transaksi penjualan dari PT Sinar Elektrik pada 27 Desember 2024 senilai 400 juta rupiah. Untuk bukti audit yang digunakan yaitu ada faktur pada 27 Desember, surat jalan, dan bukti barang diterima. Hasilnya, semua transaksi yang dicatat pada periode telah tepat dan benar. Yang kedua, tidak ada percepatan pengakuan pendapatan. Yang terakhir, cut-off dinyatakan tepat dan wajar. Untuk program yang terakhir yaitu pengujian klasifikasi dan penyajian pendapatan. Untuk pengujian pengendaliannya ada tiga, yaitu review kebijakan akuntansi sesuai dengan PSAK 72. Yang kedua, menilai konsistensi klasifikasi akun oleh manajemen. Yang terakhir, pengawasan pemisahan antara penjualan utama dan pendapatan lain-lain. Untuk pengujian substantif, yang pertama, bandingkan buku besar dan laporan laba rugi. Yang kedua, telusuri rekap penjualan sesuai pada CALK. Yang ketiga, verifikasi pemisahan penjualan bruto, return, potongan, dan pendapatan lain-lain. Untuk data yang diuji yaitu ada rekap pendapatan tahun 2024 yang berisikan penjualan bruto senilai 4,342.500 rupiah. Yang selanjutnya ada return dan potongan senilai 42.500 dan pendapatan lain-lain senilai 20 juta. Untuk bukti audit yang digunakan yaitu ada buku besar pendapatan, laporan laba rugi tahun 2024, dan CALK. Hasil klasifikasinya, yakni pendapatan sudah tepat, pengungkapan sudah sesuai dengan SAK, dan tidak ada salah klasifikasi material. Ini merupakan kertas kerja pendapatan yang digunakan. Selanjutnya yaitu memasuki prosedur analitis. Yang pertama yaitu analisis perbandingan penjualan dan laba kotor. Auditor membandingkan penjualan bersih sebesar 4,3 miliar dengan laba kotor senilai 950 juta sehingga diperoleh margin laba kotor 22,1%. Persentase ini masih wajar untuk industri elektronik menengah dan tidak menunjukkan indikasi salah saji pendapatan. Yang kedua, ada analisis tren penjualan tahun 2024. Auditor menganalisis tren penjualan tahun 2024 dan menemukan kenaikan signifikan pada Oktober hingga Desember, termasuk lonjakan pada nominal 400 juta dari PT Sinar Elektrik di bulan Desember. Verifikasi dokumen menunjukkan transaksi valid tanpa indikasi manipulasi pendapatan.
Yang ketiga yaitu analisis rasio laba kotor. Auditor menghitung margin laba kotor senilai 22,1%, menunjukkan struktur harga dan biaya produksi masih wajar untuk industri tanpa ketidakwajaran pada HPP atau pengakuan pendapatan. Yang keempat, rasio penjualan terhadap total aset. Rasio perputaran aset senilai 1,75 kali menunjukkan aset perusahaan dimanfaatkan produktif tanpa indikasi overstatement penjualan atau aset menganggur. Yang kelima, rasio beban operasional terhadap penjualan. Rasio beban operasional senilai 11,6% menunjukkan efisiensi biaya yang baik dengan hubungan pendapatan dan beban tetap wajar. Yang keenam, rasio laba bersih terhadap penjualan. Margin laba bersih sebesar 8,2% menunjukkan profitabilitas perusahaan berada dalam batas normal industri. Yang ketujuh, analisis hubungan pendapatan, HPP, dan aset. Proporsi HPP senilai 77,9% menunjukkan struktur biaya realistis dan konsisten dengan produksi mendukung bahwa transaksi penjualan benar-benar terjadi. Yang kedelapan, analisis hubungan piutang dan penjualan. Rasio perputaran piutang 4,53 kali sekitar 81 hari masih wajar untuk kredit 30 hingga 90 hari, menunjukkan penagihan efektif dan saldo piutang konsisten dengan volume penjualan. Selanjutnya ada analisis auditor. Yang pertama, analisis berdasarkan laporan keuangan. Penjualan bersih tercatat 4,3 miliar, laba kotor 950 juta, dan laba bersih 352 juta. Margin laba kotor 22,1% dan laba bersih 8,2%. Keduanya berada dalam kisaran wajar untuk industri elektronik menengah. Proporsi HPP 77,9% menunjukkan struktur biaya produksi yang efisien. Rasio perputaran aset 1,75 kali menandakan pemanfaatan aset yang produktif. Yang terakhir, secara keseluruhan hubungan antar akun konsisten dan tidak menunjukkan adanya salah saji material. Yang kedua, analisis berdasarkan prosedur analitis. Margin laba kotor senilai 22,1%, beban operasional terhadap penjualan senilai 11,6%, dan margin laba bersih sebesar 8,2% menunjukkan efisiensi biaya dan profitabilitas yang stabil. Yang kedua, perputaran piutang sebanyak 4,53 kali atau kurang lebih sekitar 81 hari menunjukkan kebijakan kredit dan penagihan masih wajar. Yang ketiga, konfirmasi piutang menguatkan bahwa saldo piutang berasal dari transaksi yang sah. Yang keempat, analisis tren penjualan menunjukkan stabil sepanjang waktu dengan lonjakan Desember 400 juta yang telah diverifikasi. Yang selanjutnya, tidak terdapat indikasi pengakuan pendapatan prematur, cut off error, atau salah klasifikasi pendapatan. Yang terakhir, hubungan pendapatan, HPP, beban, dan laba dinilai logis dan mencerminkan kinerja perusahaan yang sehat. Yang selanjutnya itu analisis berdasarkan program audit pendapatan. Yang pertama, pengendalian internal atas pendapatan benar cukup efektif dengan transaksi yang telah diotorisasikan dan didukung dengan dokumen lengkap. Yang kedua, pengujian substantif pada transaksi material. PT Sinar Elektrik dan PT Listrik Sentosa menunjukkan transaksi valid dan dicatat pada periode yang tepat. Temuan minor, yakni belum adanya penomoran dokumen otomatis dan satu keterlambatan otorisasi, tidak berdampak pada material. Yang selanjutnya yaitu auditor merekomendasikan digitalisasi dokumen dan perbaikan proses otorisasi. Yang terakhir, pengakuan pendapatan telah sesuai dengan PSAK 72 tanpa indikasi cut off error atau manipulasi. Selanjutnya ada bukti-bukti audit yang digunakan. Nah, kami selaku PT Innovira Partners meminta kepada PT Untidar Elektronik untuk mengumpulkan bukti yang terdiri dari General Ledger atau buku besar, yang kedua trial balance atau neraca saldo, yang ketiga invoice atau faktur penjualan, yang keempat surat jalan, yang kelima bukti penerimaan barang, yang keempat surat otorisasi kredit, yang keenam surat konfirmasi piutang, yang ketujuh slip transaksi pelanggan, yang terakhir top schedule atau lead schedule. Yang selanjutnya yaitu ada tahap laporan. Pada tahap laporan ini ditemukan temuan audit. Nah, temuan audit yang kami temukan yaitu yang pertama, tidak ditemukan ketidaksesuaian material dalam pengakuan pendapatan. Namun, terdapat peningkatan signifikan pada penjualan bulan Desember 2024 yang memerlukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan tidak terjadi cut off error. Untuk bukti objektifnya yaitu daftar transaksi penjualan Desember 2024, invoice PT Sinar Elektrik senilai 400 juta dan surat jalan serta kontrak penjualan. Ketidaksesuaiannya yaitu potensi salah saji periode atau cut off dan overstatement pendapatan. Standar atau kriteria yang digunakan yaitu berdasarkan SA 520 tentang prosedur analitis dan PSAK 72 tentang pengakuan pendapatan. Untuk analisis perbaikannya yaitu peningkatan penjualan yang disebabkan oleh realisasi bonus, kontrak yang sah dan telah didukung oleh dokumen lengkap,
tidak ditemukannya cut-off error. Namun, perusahaan disarankan memperkuat prosedur review akhir tahun atas transaksi yang besar. Untuk tindakan perbaikannya, membuat kebijakan review bulanan dan audit internal atas transaksi besar di akhir periode akuntansi. Untuk waktu penyelesaian perbaikannya, yaitu ada jangka menengah hingga implementasi sistem digitalisasi sebelum akhir tahun 2025. Yang kedua, yaitu prosedur pengendalian internal atas penjualan sudah berjalan efektif, namun dokumentasi otorisasi transaksi masih bersifat manual dan belum terintegrasi sistem. Untuk bukti objektifnya yaitu ada bukti otorisasi manual pada dokumen penjualan dan bukti penerimaan kas. Untuk ketidaksesuaian terhadap standar atau instrumennya, yaitu tidak sesuai dengan praktik terbaik pengendalian internal berbasis sistem atau IT control. Standar yang digunakan yaitu SA 315 tentang identifikasi dan penilaian risiko serta prinsip COSO. Untuk analisis perbaikannya, yaitu auditor menilai sistem pengendalian cukup efektif namun rentan terhadap keterlambatan dan kesalahan input manual. Untuk tindakan perbaikannya, yaitu implementasi sistem ERP sederhana atau modul otorisasi digital untuk transaksi penjualan agar lebih efisien dan terdokumentasi otomatis. Untuk waktu penyelesaian perbaikannya, yaitu jangka menengah hingga implementasi sistem digitalisasi sebelum akhir tahun 2025. Meskipun tidak ditemukan temuan material yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan, auditor memberikan beberapa rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ada penyusunan draft report audit. Yang pertama, draft report disusun oleh junior auditor berdasarkan temuan KKP, yang selanjutnya lalu direview oleh berlapis. Selanjutnya yaitu penyusunan draft report audit. Yang pertama, draft report disusun oleh junior auditor berdasarkan temuan KKP, lalu direview berlapis oleh senior auditor hingga managing partner untuk memastikan ketepatan substansi dan format. Yang terakhir, setelah disetujui, draft diserahkan kepada PT Unti dan Elektronik untuk verifikasi sebelum diterbitkan sebagai laporan final. Yang selanjutnya ada mendiskusikan draft report hasil audit. KAP Innovira Partners mendiskusikan draft laporan audit dengan manajemen PT Unti dan Elektronik untuk meninjau dan menanggapi temuan. Setelah penyesuaian disetujui, draft laporan final disusun dan dikirim kembali untuk memperoleh persetujuan resmi. Yang terakhir yaitu finalisasi laporan audit. Draft laporan yang disusun oleh junior auditor direview berlapis oleh senior auditor hingga managing partner, dibahas dengan manajemen PT Unti dan Elektronik, dan setelah disetujui dan difinalisasi dengan tanda tangan dan stempel resmi, audit menyimpulkan pendapatan PT Unti dan Elektronik disajikan secara wajar dan sesuai PSAK dan SAK. Yang terakhir ada hasil audit. Hasil akhirnya yaitu pendapatan PT Unti dan Elektronik tahun 2024 dinyatakan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dengan opini wajar tanpa pengecualian. Perkenalkan, saya Imam Sulistyo, NBM 232010444, akan mempresentasikan bab 4 terkait kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, berdasarkan prosedur audit atas pendapatan PT Unti dan Elektronik tahun 2024, pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai SPAD dan PSAK 72. Hasil pengujian menunjukkan bahwa transaksi penjualan dicatat dengan benar, didukung dokumen lengkap, dan diakui pada periode yang tepat. Sistem pengendalian internal dinilai cukup efektif meskipun terdapat kelemahan administratif seperti penomoran dokumen yang belum otomatis dan keterlambatan otorisasi, namun tidak berdampak material. Analisis rasio, tren penjualan, margin laba, dan perputaran piutang juga menunjukkan pola stabil tanpa indikasi manipulasi atau salah saji. Secara keseluruhan, auditor menyimpulkan bahwa pendapatan telah disajikan wajar dalam semua hal yang material sehingga laporan keuangan 2024 layak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Berikutnya, rekomendasi terkait perbaikan sistem dan administrasi. Yang pertama, peningkatan sistem dokumentasi dan penomoran otomatis. Perusahaan disarankan menggunakan digitalisasi dan penomoran otomatis untuk mempermudah pelacakan dokumen serta meminimalkan kesalahan pencatatan. Yang kedua, perbaikan proses otorisasi transaksi. Transaksi perlu disetujui tepat waktu oleh pihak berwenang agar keandalan data akuntansi tetap terjaga. Yang ketiga, penguatan pengendalian internal. Pemisahan tugas dan pemeriksaan rutin perlu ditingkatkan untuk memastikan pengendalian internal berjalan efektif. Yang keempat, evaluasi periodik atas risiko audit dan proses akuntansi. Perusahaan perlu melakukan evaluasi berkala untuk mengantisipasi perubahan risiko dan menjaga kualitas pelaporan. Lalu yang kelima, peningkatan analisis keuangan internal.
Analisis perbandingan dan rasio profitabilitas perlu dilakukan secara rutin untuk mendeteksi pendapatan lebih cepat. Lalu yang keenam, penyusunan pedoman akuntansi internal. Diperlukan pedoman akuntansi tertulis agar kebijakan pencatatan lebih konsisten dan sesuai standar. Yang ketujuh, tindak lanjut atas temuan minor audit. Manajemen perlu segera menindaklanjuti temuan auditor, terutama terkait penomoran dokumen dan ketepatan otorisasi sebelum audit berikutnya. Pada bagian akhir laporan ini, kami menyajikan lampiran yang berisi seluruh dokumen pendukung proses audit atas pendapatan PT Untidar Elektronik. Lampiran ini memuat bukti-bukti pemeriksaan seperti checklist, surat pernyataan pemerintahan data, hingga dokumen transaksi yang diverifikasi. Dengan adanya lampiran ini, kami ingin menunjukkan bahwa seluruh prosedur audit telah dilaksanakan secara komprehensif, terdokumentasi, dan sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Lampiran pertama yaitu fraud checklist. Berisi faktor-faktor risiko kecurangan yang tercantum dalam standar profesional akuntan publik PSA 70 tentang pertimbangan atas kecurangan dalam audit terhadap laporan keuangan. Faktor-faktor risiko itu meliputi karakteristik dan pengaruh manajemen terhadap lingkungan pengendalian, ini sudah ya terlalu sedikit kan ini. Pada bagian akhir laporan ini, kami menyajikan lampiran yang berisi seluruh dokumen pendukung proses audit atas pendapatan PT Untidar Elektronik. Lampiran ini memuat bukti-bukti pemeriksaan mulai dari fraud checklist, surat pernyataan, permintaan data, hingga dokumen transaksi yang diverifikasi. Dengan adanya lampiran ini, kami ingin menunjukkan bahwa seluruh prosedur audit telah dilaksanakan secara komprehensif, terdokumentasi, dan sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Lampiran pertama yaitu berisi fraud checklist, berisi faktor-faktor risiko kecurangan yang tercantum dalam standar profesional akuntan publik PSA 70 tentang pertimbangan atas kecurangan dalam audit terhadap laporan keuangan. Faktor ini mencakup karakteristik dan pengaruh manajemen terhadap lingkungan pengendalian. Yang pertama, manajemen mempunyai motivasi untuk melakukan kecurangan dalam keuangan karena bagian signifikan kompensasi manajemen yang diwujudkan dalam bonus atau insentif lain nilainya tergantung pada kemampuan perusahaan dalam mencapai target yang terlalu agresif dalam hasil operasi, posisi keuangan, atau arus kas. Lalu kepentingan berlebihan manajemen dalam mempertahankan atau meningkatkan harga saham atau tren laba perusahaan melalui penggunaan praktik-praktik akuntansi yang agresif. Yang kedua yaitu manajemen gagal untuk menyajikan dan mengomunikasikan sikap yang semestinya tentang pengendalian intern dan proses pelaporan keuangan. Lalu yang ketiga, partisipasi dan fokus berlebihan manajemen non-keuangan terhadap pemilihan prinsip akuntansi atau penentuan estimasi yang signifikan. Yang keempat, tingkat pertukaran yang tinggi anggota manajemen senior, penasihat, atau dewan komisaris. Yang kelima, hubungan yang tegang antara manajemen dengan auditor sekarang atau auditor pendahulu. Yang keenam, riwayat yang diketahui tentang pelanggaran peraturan atau tuntutan kepada perusahaan atau manajemen seniornya yang dituduh melakukan kecurangan atau pelanggaran undang-undang. Faktor yang kedua terkait kondisi industri. Yang pertama, terdapat prinsip akuntansi baru, undang-undang, atau persyaratan peraturan yang dapat menghancurkan stabilitas keuangan atau profitabilitas perusahaan. Yang kedua, tingginya tingkat kompetisi atau kejenuhan pasar yang disertai dengan menurunnya laba. Yang ketiga, menurunnya industri dengan meningkatnya kegagalan bisnis dan menurunnya permintaan customers. Yang keempat, perubahan pesat dalam industri seperti kerentanan terhadap perubahan teknologi atau keusahaan produk yang cepat. Faktor yang ketiga terkait karakteristik operasi dan stabilitas keuangan. Pertama, perusahaan tidak mampu untuk menghasilkan arus kas dari operasi tetapi melaporkan laba dan labanya mengalami pertumbuhan. Tekanan signifikan untuk memperoleh tambahan modal untuk mempertahankan daya saing dan mempertimbangkan posisi keuangan perusahaan termasuk kebutuhan dana untuk riset dan pengembangan atau pengeluaran modal. Yang ketiga, aktiva utang pendapatan atau biaya berbasis pada estimasi signifikan yang mencakup pertimbangan subjektif yang tidak biasa atau yang sangat tekanan terhadap perubahan signifikan jangka pendek dengan cara yang kemungkinan berdampak mengacaukan keuangan
perusahaan seperti dapat tertagih atau tidaknya piutang saat pengakuan pendapatan, kemungkinan direalisasikan atau tidaknya instrumen keuangan pembayaran kembali yang sulit untuk ditaksir, atau penangguhan pembebanan biaya yang berjumlah signifikan. Yang keempat, transaksi signifikan antara pihak yang memiliki hubungan istimewa yang tidak dalam kegiatan bisnis normal atau dan pihak yang memiliki hubungan istimewa yang tidak diaudit atau diaudit oleh kantor akuntan publik lain. Kriteria lain sudah terdaftar dalam lampiran akhir dokumen yang sudah diupload. Faktor berikutnya terkait risiko yang berkaitan dengan salah saji yang disebabkan oleh perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva. Yang pertama, kecurigaan terjadinya perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva. Yang pertama, jumlah kas di tangan yang sangat besar, karakteristik persediaan seperti ukuran gaji nilai tinggi atau permintaan tinggi, aktiva yang mudah diubah seperti obligasi atau unjuk, bond, berlian atau komputer chip. Lalu faktor yang kedua terkait pengendalian internal, seperti kurangnya pengendalian oleh manajemen, kurangnya prosedur penyaringan pelamaran pekerjaan untuk karyawan yang memiliki akses ke aktiva, tidak memadainya penyelenggaraan catatan untuk aktiva yang untuk faktor pengendalian internal yang ketiga, tidak memadainya penyelenggaraan catatan untuk aktiva yang dicurigai rentan terhadap perlakuan tidak semestinya. Lalu faktor berikutnya yang terkait yaitu tekanan keuangan bagi karyawan atau hubungan yang merugikan antara perusahaan dengan karyawannya. Fraud checklist digunakan untuk menilai tingkat integritas manajemen, lalu menilai risiko fraud dalam pengakuan pendapatan, dan menjadi dasar penilaian risiko inheren dan risiko pengendalian. Untuk lampiran yang kedua yaitu surat pernyataan independensi. Surat pernyataan independensi ini berisi pernyataan bahwa auditor tidak memiliki hubungan pribadi, finansial, atau kepentingan lain dengan klien. Fungsi dan tujuannya yaitu untuk membuktikan bahwa auditor bersikap independen, memenuhi persyaratan standar umum PSAP, dan menjamin objektivitas selama proses audit. Lampiran yang ketiga yaitu permintaan data klien. Lampiran ini berisi daftar dokumen yang diminta auditor seperti laporan keuangan, general ledger, daftar transaksi penjualan, invoice, surat jalan, hingga bukti transfer, lalu konfirmasi penerimaan dokumen oleh pihak lain. Lampiran ketiga, permintaan data klien, berfungsi untuk menjadi dasar awal pengumpulan bukti audit, memastikan semua dokumen relevan tersedia untuk pengujian substantif, mendukung proses tracing, vouching, dan rekonsiliasi saldo pendapatan. Untuk lampiran yang terakhir yaitu manajemen letter, berisi temuan audit non-material terkait kelemahan administrasi atau pengendalian internal, saran dan rekomendasi perbaikan yang harus diterapkan klien, penjelasan mengenai dampak dari kelemahan tersebut, dan penilaian risiko, serta tindak lanjut yang perlu dilakukan manajemen. Fungsi dan tujuannya yaitu untuk mengkomunikasikan kelemahan pengendalian internal kepada manajemen, memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas proses penjualan dan akuntansi, lalu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di periode berikutnya, dan menjadi dokumentasi formal antara audit dan klien selain laporan audit. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.